Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'da. Alhamdulillah, wa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu menelaah ilmu nahwu dari Syarah Jurumiyah yang kita berjudul Kaifatul Skin wal Jurumiyah, yang dijelaskan matan Jurumiyah ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Iskandar hafizahullahu tabaraka wa taala. Nah, baik teman-teman semua, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita ya. Dan tentunya tak lupa sebelum kita lanjutkan, selawat iring salam teribah curah selalu senantiasa pada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya khusus malam ini insyaallah mungkin kita hanya sebentar membahas manzumah Ubaidir Rabbih atau Imam Asy-Syinkiti ini ya, terkait pembahasan sana, innah dan zonnah. Nah, ini merupakan bisa kita jadikan khulasah satu kesimpulan dari dars atau pelajaran yang telah kita pelajari, tapi melalui manzumah ini. Karena kita juga kembali menelaah nazam tersebut. Ya. Di mana di sini dikatakan wa raf'uka al-isma. Raf'uka al-isma yang artinya, nah, kamu merofakkan isim. Wa nasbuka al-khobar. Dan kamu menasabkan khobar. Bihadhil af'al, dengan fiil-fiil ini, yaitu kana dan saudarinya, itu terkategorikan sebagai fiil. Ya, hukmun mu'tabar. Hukmun mu'tabar. Yang dengan fiil-fiil ini merupakan suatu hukum yang mu'tabar, yang diakui. Berikutnya kana wa amsa dhalla ba'da asbaha adha wa sara laisa ma'ma bariha. Ya. Nah, ini beliau langsung menyebutkan. Nah, inilah yang disebut dengan 13 fiil, yakni kana termasuk saudarinya. Nah, ya. Kana yang pertama amsa dhalla bata. Nah, ya. Amsa zolla bata asbaha ya adha soro laisa ma bariha, bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan bariha. Nah, ma bariha, ma bariha, ini satu kesatuan, satu paket ma bariha. Kemudian mazala, manfaka, mafatia, dan madama, ya dipisahkan adanya misro, ini namanya misro ya. Nah, itu namanya misro. Sodar dan ajes. Sodar ini bagian yang kanan. Ya, bagian yang kanan nih. Bagian yang kanan. Ajes yang ini. Baik. Berikutnya, wa ma minha tasarrafa hukuma. Nih. Apa artinya? Wa ma minha tasarrafa hukuma. Nah, ini kita bisa susun, dan berikutnya ada lahu bima laha kakana qaima. Nah, lahu bima laha. Sampai sini nih. Lahu bima laha. Kita bisa susun kalimatnya, yaitu wahkum begitu. Jadi wahkum itu yang di awal nih. Wahkum. Waw kemudian ke uhkum, uhkuma gitu ya. Jadi wahkum ma tasarrafa begitu. Ma tasarrafa. Jadi susunan kalimatnya adalah wahkum ma tasarrafa gitu. Ma tasarrafa minha. Gitu. Lahu bihalaha barulah.
lahu, biha, laha. Nah, yang artinya apa? Setelah kita susun seperti ini, dan hukumilah, wahkum, dan hukumilah mata sorofa perubahannya, bentuk tasrifannya. Nah, minha darinya, lahu bihalaha, sesuai atau sebagaimana asalnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah tasrifnya, teman-teman. Tentu dari ke-13 fi'il madi di atas, ya, fi'il madi yang tadi sudah disebutkan seperti kana, amsa, zola, bata, asbah, atau hasara, laisam, mabariha, mazala, manfaka, manfatiha, madama, itu semua ya bisa diubah ke bentuk fi'il mudhari, amr, dan walaupun ada beberapa yang tidak bisa diubah seperti laisa, begitu yang enggak ada dia mudhari'nya. Nah, sebagaimana sudah kita bahas. Jadi ini adalah khulaso kesimpulan saja, teman-teman semua ya. Nah, kemudian beliau memberikan contoh nih. Imam Syafi'i memberikan contoh kakana qaimah. Nah, seperti kana qaimah. Nah, ya. Nah, kana qaimah Zaidun. Nah, ini ada Zaidnya di sini. Nah, ya. Wakun barron wa asbih saiman. Nah, yang pertama, contoh yang pertama ini adalah kana qaiman Zaidun, ya. Nah, di dalam contoh ini beliau ingin menunjukkan dua perkara. Yang pertama, ya, ini fiil yang beramal dalam bentuk asalnya, yaitu kana, ya, dalam bentuk fiil madi. Karena kata para ulama asalnya itu fiil nakis, ya. Asalnya fiil nakis itu apa? Beramal hanya dalam bentuk madi. Ya, saya ulangi. Asalnya fiil nakis itu beramal hanya dalam bentuk madi. Maka tentu suatu hal yang wajar jika kita lebih jarang mendengar dia digunakan selain madi. Meskipun ya sah-sah saja sebagaimana yang sudah pernah kita bahas kan. Nah, perkara yang kedua, beliau ingin menunjukkan bahwa kita boleh mendahulukan khobar. Mana khobarnya di sini? Khobar kana, yakni iman. Nah, ini kan contohnya anti mainstream nih. Gitu. Khobarnya didahulukan. Nah, ya. Terlebih ini juga untuk menyesuaikan wazan arut dari nazam beliau, Manzumah Baiti Robbi ini. Barulah Zaid isimnya diakhirkan. Boleh juga kita sebut karena Zaidun iman sebagaimana contoh-contoh yang ma'ruf dicontohkan oleh para pensyarah matan jurumiyah. Berikutnya ada kun baron. Nah, ini contoh berikutnya kun baron. Kun baron artinya adalah jadilah orang yang berbakti atau berbaktilah. Nah, kun di sini fil amr dari kana yakunu kun. Nah, ya. Kana yakunu kun. Nah, meskipun dia bentuk atau sigotnya amr, dia tetap beramal amalan dia, yaitu merofa isi menasab khobar. Baron itu nasab dengan tanda fathah sebagai khobarnya kun. Begitu teman-teman semua ya. Nah, nanti kalau ditanya isimnya kun mana, domir mustatir. Berikutnya asbih soaiman, ini sama, beliau menunjukkan salah satu dari saudarinya yaitu asbih, asbaha yusbihu asbih. Barakallahu fiik. Kita masuk ke bab inna. Sekarang kita telaah nazam dari bab inna. Nah, bab inna. Amalu kana aksuhu li'anna an. Nah, ini. Ya. Amalan kana itu kebalikannya. Amalan kana itu kebalikannya. Nah, kebalikan untuk si inna ini ya, teman-teman. Untuk apa? Untuk inna. Nah, li inna, li-nya ini untuk inna, an ya, an di sini adalah anna. Ini boleh-boleh saja takhfif ya. Nah, sukun jadinya. Kemudian lakinna laita la'alla. Nah, begitu ya. Nah, ini beliau mensukunkan di sini. Pada bait ini mensukunkan yang tujuannya menyesuaikan qafiyah. Nah, intinya amalan kana itu kebalikan untuk ya inna, anna, lakinna, laita, la'ala dan ka'an. Ka'an di sini maksudnya adalah ka'anna. Takul, nah ini beliau contohkan ya. Takul, kamu katakan inna malikan la'alimu, la'alimu. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfal khabar
Malikan jelas ini isimnya inna mansubun wa alamatun nasbihi la fathatu wa zahiratu ala akhirih. La alimu alimu. Nah, itu adalah alimun ya asalnya. Nah, karena menyesuaikan apa qafiyah jadi dia tidak ditanwin. Lamnya itu adalah lam muzahlaqah ya. Nah, atau lamul ibtida. Lam yang masuk kepada khabar inna. Nah, atau lam muzahlaqah. Wa mithluhu laital habiba qadimu. Laital habiba qadimun. Nah, ya. Seandainya kekasih itu datang. Kalau inna malikan la alimun itu artinya apa? Sesungguhnya Malik adalah orang yang berilmu. Gitu. Kemudian akid bi anna syabbih bi ka'an. Nah, akid bi anna. Nah, bahwasannya ya inna dan anna keduanya merupakan taukid atau penegasan untuk menegaskan. Untuk apa? Menegaskan. Nah, kemudian di situ disebutkan syabbih bi ka'an. Nah, samakan dengan ka'an itu maknanya. Ya, syabbih bi ka'an ini adalah isyarat dari nazim, dari penazam ya, untuk menyamakan dengan ka'anna. Artinya apa? Ka'anna bermakna seperti atau mirip. Nah, kemudian ya, contoh lakinna. Nah, ya. Contoh apa? Lakinna. Lakinna ya sahi listidraki an. Lakinna itu istidrak untuk menimpali atau menjawab. Ya. Untuk apa? Menjawab. Nah, ya. Walitamani laita indahum hasal walitaraji wattawaqqu'i la'al. Oke, kita lanjut. Walitamanni. Ya, ini kita bisa susun dulu teman-teman ya. Ini kita bisa susun. Yang pertama adalah walaita. Walaita indahum. Gitu ya. Walaita indahum hasala. Hasala apa? Litamanni. Litamanni gitu. Wala'ala litaraji wa tawaqu. Nah, laita menurut ulama nahwu itu adalah hasala litamanni. Dia berlaku untuk angan-angan. Ya, hasala litamanni. Nah, ya teman-teman, hasala litamanni. Wala'alla litaraji wa tawaqu. Dan la'alla itu untuk taraji dan tawaku. Tawaku itu adalah terkaan ya, menunjukkan rasa kekhawatiran. Selesai. Kita lanjut yang terakhir, bab zona dan saudarinya. Nah, ya, bab zona dan saudarinya. Baik. Nah, insib bi af'alil qulubi mubtada wa khabaran wa hiya zanantu wajada ra'a hasibtu wa ja'altu za'ama kadzaka khiltu wattakhadtu alima taqulu qad zanantu zaidan sadiqa fi qawlihi wa khiltu amran haziqa. Insib bi af'alil qulubi mubtada, nasabkanlah dengan af'alul qulub mubtada dan khabar ya. Mubtada dan khabar. Af'alul qulub ya. Karena zona itu kan terbagi menjadi dua pembagian besar, ada af'alul qulub, ada af'alu yang artinya berubah itu ya. Nah, af'alul qulub ini kan ada yang syak, ada yang yakin. Itu teman-teman. Nah, nama lain dari zona dan saudarinya adalah af'alul qulub, pekerjaan atau perbuatan hati. Ya. Nah, karena memang fiil-fiil ini, fiil-fiil yang dimaksudkan oleh zona dan saudarinya tidak melibatkan anggota badan, ya, yang zahir, sebagaimana umumnya fiil. Itu.
Nah, kemudian saudari-saudarinya zonna, ya. Oh, insib bi af'alil qulubi mubtada, nasabkan dengan af'alul qulub mubtada dan khobar begitu ya. Nah. Kemudian wahya zonantu wajada. Wahya zonantu wajada. Ro'a hasibtu wa ja'altu za'ama kadza khiltu wa takhatu alima. Nah, nih bait berikutnya. Ini kita kalau dihitung-hitung bait ini sudah bait ke-71 ya. Ini bait ke-71. Ya. Nah, semuanya bermakna apa? Menduga. Semuanya bermakna menduga ya, atau yang semisal. Kecuali ja'ala dan ittakhadha. Karena ja'ala dan ittakhadha itu mana ja'ala ni ja'altu. Ja'ala dan ittakhadha, mana ittakhadha ittakhadtu. Itu artinya adalah menjadikan. Nah, kemudian alima dan wajada yang artinya mengetahui ya, alima. Ini wajada. Tuh wajada. Taqulu qad zanantu Zaidan shadiqan. Kamu katakan zonantu Zaidan shadiqan. Ini contoh kalimat ya. Beliau contohkan kalimat di dalam nazam ini. Nah, qad zanantu Zaidan shadiqan. Sungguh aku mengira Zaid adalah orang yang jujur ya. Asal kalimatnya kan adalah apa? Zaidun shadiqun mubtada khobar. Ketika masuk zonan, jadilah nasab keduanya. Zaidan nasab menjadi maf'ul yang pertama, maf'ul awal, dan shadiqan menjadi maf'ul sani. Menjadi maf'ul sani. Fi qawlihi wa khiltu amran hadhiqa. Fi qawlihi. Fi qawlihi wa khiltu amran hadhiqa. Dan ucapannya wakil tu apa? Ya, aku mengira, aku berpikir nih ya. Amr itu hadhiqa, cerdas, hadhiq. Cerdas ya. Nah, barakallahu fik. Selesai kita bahas nazam ini secara ringkas teman-teman semua ya. Nah, ini adalah mulakhas talkhis ya, zona dan saudarinya. Pada intinya zona dan saudarinya ini tadkhulu alal mubtada'i wal khabar, dia masuk kepada mubtada dan juga khabar, fataj'aluhuma mafa'ilaha, fa yusbihu al mubtada'u maf'ulan bihi awal, ya jadilah mubtada itu maf'ul bi yang pertama dan khabar menjadi maf'ul bi yang kedua. Nah, ini ada tadrib. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya al-faslu as-sadis ya, tawabi'. Nah, pembahasan yang pertama na'at, ataf, taukid dan badal sebelum kita masuk ke mansubat. Barakallahu fikum teman-teman semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.